Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Kita mulai ya. Karena saya jam 4 Pak. harus ke kampus Unram ini. Konsultasi disertasi. Pertemuan ke-5. Pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat, Pak. Pertemuan keempat. Ya lagi 4 kali kita sudah ujian tengah semester. Lagi sebulan sudah ujian tengah semester. November berarti pertengahan November sudah ujian tengah semester. Baik, kita mulai. Materinya sekarang terkait soal pembenaran negara. Jadi masih soal asal mula negara. Jadi masih terkait soal teori-teori asal mula negara. Pembenaran negara. Kenapa disebut pembenaran negara? Karena ada beberapa teori nanti yang kemudian menjadi dasar pembenaran negara ini menjadi penting kemudian. Jadi kita akan bahas 3 teori teokrasi, teori kekuatan, teori yuridis, perdata dan publik. Perdata dan publik. Nah, teori kekuatan itu ada jasmani, ada rohani, ada ekonomi, teokrasi. Jadi teori teokrasi atau sering disebut oleh orang itu adalah soal hubungan antara agama dan negara. Jadi teokrasi itu adalah yang memerintah ada negara yang berkuasa adalah Tuhan. Nah, raja menjadi alat nomor 1 yang dianggap Tuhan. Jadi di zaman Yunani kuno atau di zaman Yunani kuno maupun di zaman Romawi, Tuhan raja itu dianggap sebagai wakil Tuhan. Jadi raja itu hanya perantara kemudian. Raja dianggap hanya sebagai perantara pemersatu masyarakat. Kemudian Tuhan itu adalah Tuhan yang memerintah. Raja hanya kemudian perantara mempersatukan, menggabungkan ide-ide, kemudian menciptakan aturan, kemudian membuat orang patuh dan taat apa perintahnya raja. Itu menurut raja apa yang dia perintahkan adalah perintah dari Tuhan kemudian. Contohnya di zamannya Zeus, zamannya Firaun dan lain-lain. Itu zaman-zaman Babilonia. Jadi zaman Babilonia itu zaman sebelum lahirnya Romawi maupun Romawi. Yunani dan Romawi. Yunani, Romawi, satu lagi itu. Nah, teori ketuhanan itu muncul pada abad pertengahan, yaitu ketika Romawi runtuh 471 Masehi. Atau 1 abad sebelum Rasulullah lahir. Rasulullah lahir 571. Jadi teori ketuhanan itu lahir ketika 1 abad sebelum Rasulullah lahir. Jadi orang mulai bicara soal Tuhan dan Tuhan, wakil Tuhan dan seterusnya. Nah, orang-orang sepakat bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi adalah Tuhan. Persoalannya adalah siapa yang mewakilinya di bumi. Kaum legis berpendapat raja adalah wakil Tuhan di bumi. Kalau kaum kanonis berpendapat bahwa paus yang menjadi wakil Tuhan. Mereka berpendapat raja mendapat kekuasaan dari paus. Kaum kanonis berpendapat bahwa paus yang menjadi wakil Tuhan. Mereka berpendapat raja berpendapat kekuasaan dari paus. Itu menurut kelompok orang-orang Romawi. Nah, pencetus teori teokratis ini adalah Agustinus. Nah, Agustinus ini yang kemudian dikenal sebagai ada yang menyebutnya dia sebagai Tuhannya orang Kristen itu. Nah, pendukung teorinya adalah salah satunya ya Agustinus, seorang Kristen taat dan dalam usia muda sudah menjadi uskup. Dia menulis buku Civitas Dei, Negara Tuhan. Yang isinya merupakan pujian bahwa negara yang diciptakan agama.
civitas terrana, dia diabolis atau negara setan, negara yang diciptakan iblis seperti Romawi dan serakah. Jadi Islam pada saat itu belum lahir. Aku dengar ngerasain anda menimbal dulu. Lagi kuliah ini dimatikan ininya. Jadi dia menciptakan, dia menulis 2 buku. Pertama soal Civitas Dei, negara Tuhan, yang merupakan pujian bahwa negara yang diciptakan agama. Kemudian adalah Civitas Terrana atau diabolis, negara setan, negara yang diciptakan iblis seperti Romawi dan serakah. Jadi Romawi ini dianggap negara yang paling serakah karena semua orang dijajah pada saat itu, semua orang mau diinvasi, semua orang mau ditaklukkan. Itu Romawi. Nah, ia berpendapat bahwa kedudukan gereja yang dipimpin Paus lebih tinggi ketimbang kedudukan negara yang dipimpin oleh raja. Jadi dia menganggap kedudukan Paus itu lebih tinggi dari kedudukan raja. Makanya kemudian inilah cikal bakal lahirnya kemudian Vatikan. Vatikan itu negara yang ada di antara negara yang ada di dalam negara yang ada di Italia itu. Jadi Paus itu menganggap dirinya lebih tinggi dari raja. Nah, pertentangannya di sana kemudian, pertentangan dengan negara-negara lainnya. Kalau di Timur Tengah itu ada kesultanan, kalau di Eropa itu yang kemudian yang ada pertentangan kemudian dengan kelompok-kelompok kerajaan. Kelompok kerajaan seperti di Prancis, Inggris, Belanda. Yang terakhir kan cuma tinggal yang berubah sistem kenegaraannya adalah Prancis. Thomas Aquinas, teori ini dipergunakan golongan Katolik Roma, yaitu Principia Prima. Asas umum, jadi Principia Prima, yaitu asas yang dimiliki manusia sejak lahir. Kedua adalah Principia Sekundaria, merupakan prinsip-prinsip yang diturunkan dari asas-asas umum. Nah, Thomas Aquinas membagi 4 golongan hukum. Pertama, lex aeterna, kedua lex divina, ketiga lex naturalis, dan keempat adalah hukum positif. Nah, ini cikal bakal kemudian lahir hukum positif dari Aquinas, dari Thomas Aquinas. Nah, lex aeterna adalah hukum Tuhan. Jadi hukum itu datang dari Tuhan. Itu yang kemudian kita kenal dengan nama wahyu. Jadi hanya orang-orang pilihan yang kemudian disampaikan yang dapat menerima wahyu. Nah, wahyu ini yang kemudian turun kepada para nabi. Jadi kalau nabi itu ada 1000, rasul itu yang ada cuma 25. Nah, rasul terakhir kemudian adalah Rasulullah, gitu kan. Itu yang dimaksud oleh Thomas Aquinas. Jadi dia mengatakan hukum Tuhan itu turun langsung dari Tuhan kepada para nabinya, kepada para orang yang disampaikan, orang yang dititipin pesan. Ini yang harus kamu berikan kepada masyarakat. Ini yang dilarang, ini yang diperintahkan. Nah, kedua adalah lex divina. Nah, sebagian dari hukum Tuhan yang diwahyukan pada manusia. Nah, jadi hukum-hukum Tuhan yang diwahyukan kepada manusia itu seperti misalnya sholat, rukun iman, kemudian rukun Islam. Nah, rukun Islam dan rukun iman itu adalah perintah-perintah wahyu kemudian divina. Kemudian ada lex naturalis, hukum Tuhan yang diterima rasio manusia. Nah, lex naturalis ini hukum Tuhan yang diterima oleh akal sehat manusia. Nah, akal sehat manusia untuk menerima hukum Tuhan itu seperti apa misalnya? Misalnya kita percaya kepada hari baik dan hari buruk. Ya, hari baik dan hari buruk itu selalu ada kemudian. Nah, itu kita percaya karena kita kemudian dengan akal kita, dengan rasionalitas kita mengukur bahwa hari ini adalah hari baik misalnya. Tuhan akan menurunkan hari baik pada hari ini. Nah, sebagian orang kemudian dengan akalnya, kalau tidak sampai akalnya dia tidak akan percaya yang namanya hari baik dan hari buruk. Dia menganggap hari itu semua adalah sama. Tapi di Islam itu diwajibkan orang untuk percaya akan ada kodok dan kadir. Kemudian ada hukum positif, hukum yang berlaku di masyarakat. Nah, hukum yang berlaku di masyarakat ini yang kemudian disebut dengan kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh di masyarakat yang kemudian itu disepakatin, itu dianggap sebagai hukum positif. Hukum positif, hukum yang ditaat. Ketika orang melanggar, maka dia dapat diusir dari kampungnya, dapat dikucilkan dari kampungnya, atau kemudian dia diberi sanksi. Misalnya kalau di zaman dulu itu, kalau di hukum Islam itu ada potong tangan, kemudian
ada protolida dan sebagainya. Nah, itu hukum-hukum yang kemudian disepakatin di kalangan masyarakat yang kemudian menjadi hukum positif yang lahir dari sebuah kebiasaan atau adat istiadat. Nah, adat istiadat kebiasaan biasanya itu lahir terkait soal-soal hukum yang mengatur soal tingkah laku ya, tingkah laku, kesusilaan, perilaku, hubungan orang muda dengan orang tua itu bagaimana cara bicara. Banyak hal-hal seperti itu yang kemudian diatur, tidak kemudian mengatur begitu luas karena hubungannya kemudian lingkungannya bukan hubungannya tidak begitu luas sekarang. Hubungannya hanya dalam bentuk polis-polis tadi, hanya dalam kampung-kampung itu. Kemudian hukum di kampung A dengan hukum di kampung B itu berbeda karena kebiasaan yang dia sepakatin itu pasti berbeda, tidak akan sama. Nah, teokrasi tidak langsung. Raja atau penguasa yang memerintah dianggap mendapat mandat dari Tuhan. Raja memegang mandat dari Tuhan. Nah, ini yang ada di Inggris. Jadi harus dibedakan antara Vatikan Roma yang menganggap dirinya adalah wakil Tuhan, Jadi Tuhan memerintahkan dia untuk menjadi pemimpin. Tuhan memerintahkan dia untuk menjadi raja di tempatnya kemudian. Makanya dia kemudian langsung ke paus gitu ya. Paus ini kan ahli agama, bukan ahli negara. Nah, beda dengan Inggris kemudian. Inggris itu menurut Raja Inggris itu bahwa Tuhan itu memerintahkan dia untuk menjadi raja, bukan ke agama. Tapi kemudian pertentangan itu terjadi kemudian, pertentangan antara Vatikan Roma dengan Inggris, yang sampai akhirnya memunculkan revolusi gereja. Revolusi gereja ini yang awal jika bakal penolakan kelompok-kelompok di luar Vatikan terhadap terhadap paus yang mengintervensi Raja Inggris. Makanya muncullah revolusi gereja. Makanya muncul kemudian agama Protestan itu di Inggris. Nah, Agustinus mengungkap dalam bukunya De Vica Dei dengan membagi masyarakat menjadi dua, Civitas Dei dan Civitas Terrena. Itu kita jelaskan. Thomas von Aquino mengemukakan teori dua pedang rohaniawan yang ada pada paus, pedang duniawi yang ada pada raja. Itu menurut Thomas von Aquino. Jadi dia menganggap bahwa pedang itu ada dua, satu itu ada di paus, bekerja untuk bidang kerohaniawan, yang satu pedang itu ada di raja, itu terkait soal duniawi. Jadi ada hubungan langsung ke atas ya posisinya ya. Jadi rohaniawan itu bertanggung jawab terhadap bagaimana kemudian orang berperilaku, bertingkah laku, bertutur kata itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh paus. Menurut paus ini adalah perintah dari Tuhan. Saya adalah wakil Tuhan di bumi. Jadi dia membuat hukum kemudian sesuai dengan apa yang dia terima. Itu kata paus. Nah, kalau pedang duniawi kemudian adalah bicara soal bagaimana raja itu mengatur sistem pemerintahan, hubungan masyarakat dengan kerajaan, hubungan pemerintahan dengan kerajaan kemudian. Itu yang diatur oleh pedang duniawi. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ada yang bertanya dulu? Silakan. Silahkan teman-teman. Adakah yang mau bertanya? Jadi Jelas, Pak. teori teokrasi klasik ini menyatakan bahwa otoritas kekuasaan itu berasal dari Tuhan dan kemudian diberikan secara langsung kepada manusia yang memerintah. Manusia yang mendapat kekuasaan tersebut dianggap sebagai titisan Tuhan. Nah, itu maksudnya titisan Tuhan. Sebagai contoh misalnya tadi saya bicara soal paus ya, kalau paus di Vatikan ya. Kalau di Nusantara atau di Indonesia itu ada iskandar lain, anggap iskandar lain yang dianggap sebagai
putra Zeus atau Firaun dari Mesir, yang juga dianggap sebagai titisan dewa Ra atau dewa matahari. Itu kemudian Iskara juga naik. Nah, teori teokrasi turut memperkuat tingkat kepercayaan manusia yang meyakini bahwa kekuasaan atau kejadian yang terjadi adalah milik Tuhan, termasuk tentang asal mula yang tidak lain adalah kehendak atau ketetapan dari Tuhan. Nah, kepercayaan tersebut melahirkan kepercayaan bahwa negara yang di dalamnya terdapat kekuasaan merupakan kehendak dari Tuhan. Artinya suatu negara bisa ada dan berdiri apabila Tuhan menghendaki. Terus diingat, menurut kelompok teokrasi ini, jadi negara itu bisa berdiri dan bisa ada itu suatu tergantung keinginan Tuhan. Tuhan pun bisa membubarkan sebuah negara. Itu menurut teori teokrasi ya. Artinya suatu negara bisa ada bisa dibubarkan sewaktu-waktu atas keinginan Tuhan. Nah, teori teokrasi ini yang teokrasi kedua itu ada ya tadi yang kita bicara teokrasi klasik. Kemudian ada teori teokrasi modern. Nah, teori teokrasi modern juga menyatakan bahwa kekuasaan berasal dari Tuhan. Dia bersama antara yang klasik, yang kuno atau yang lama itu dengan yang modern itu hampir sama. Sama-sama menyatakan bahwa kekuasaan berasal dari Tuhan, tetapi dengan perspektif yang agak berbeda. Nah, teori ini mengamini bahwa kekuasaan berasal dari Tuhan dan diberikan kepada manusia tertentu dalam suatu proses sejarah tertentu. Salah satu tokoh populer teori ini adalah Friedrich Julius Stahl. Tadi kita bicara Agustinus dan Aquino. Kemudian ada Stahl. Stahl lah penganut aliran teori teokrasi modern. Nah, yang menyatakan bahwa negara tumbuh dikarenakan adanya ketetapan historis. Dan negara tidak tumbuh karena ketetapan manusia, tapi skenario dari Tuhan. Nah, tokoh lain yang mempelopori teori teokrasi adalah Abu al-Ala al-Maududi. Al-Maududi, salah namanya. Itu yang dari tokoh Timur Tengah. Dia memberikan penjelasan bahwa kekuasaan tertinggi terdapat pada Allah. Manusia di dunia hanya menjalankan kekuasaan Allah yang diberikan. Oleh karena itu, manusia sering disebut sebagai pimpinan di dunia. Nah, pernyataan itu menandakan bahwa negara merupakan ciptaan dan ketetapan dari Tuhan. Nah, argumentasi kontra terhadap teori teokrasi disampaikan oleh Krasberg. Jadi Krasberg menolak. Dari itu dia menolak argumentasi yang disampaikan oleh Agustinus, yang disampaikan oleh Stahl, yang disampaikan oleh Aquino. Nah, Karnenberg, ya, tulisannya itu Karnenberg, salah bahasa Jerman. Teori teokrasi memiliki dua masalah. Pertama, teori ini jauh dari logika dan sulit dinalar oleh ilmu pengetahuan. Karena yang menjadi dasar adalah keyakinan dan kepercayaan. Kedua, teori ini akan mengalami masalah apabila terjadi perang antara dua kekuasaan yang diyakini sebagai titisan Tuhan. Jadi, kekuasaan mana yang akan tetap dipercaya sebagai pemberian dari Tuhan. Itu. Jadi itulah dasarnya kemudian kenapa Yahudi kemudian melakukan bahwa dia adalah agama yang paling benar, agama yang dipercaya akan datang nanti suatu saat. Kalau kata orang Yahudi itu akan turun nanti Dajjal. Kalau di kita itu menyebutnya dengan Dajjal, kalau di mereka itu menyebutnya dengan itu adalah Tuhannya kemudian. Nah, ada pertanyaan soal teori teokrasi? Saya lanjutkan. Kedua adalah teori kekuatan jasmani, Thomas Hobbes. Dalam bukunya, Leviathan menggambarkan bahwa manusia hidup sebagai serigala terhadap yang lainnya, Homo homini lupus. Jadi di Thomas Hobbes ini kemudian menyatakan soal Homo homini lupus, teorinya Thomas Hobbes. Jadi manusia yang satu menjadi serigala manusia yang lain. Jadi hukum rimba yang berlaku. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa.
maka terjadilah perang semesta, bellum omnium contra omnes, istilahnya dalam bahasa ilmiahnya. Jadi ketika terjadi homo homini lupus, maka akan terjadi perang semesta. Nah, perang semesta ini maka dia akan berbicara soal bellum omnium contra omnes, sehingga penguasa harus mempunyai fisik yang kuat. Jadi siapa yang paling kuat, maka dia yang berkuasa. Nah, Thomas Hobbes ini lahir ketika di Eropa ya. Di Eropa itu terjadi jadi orang saling membunuh, saling ini, siapa yang kuat pokoknya. Itu di zaman barbar. Kalau di Timur Tengah itu namanya zaman jahiliyah. Nah, zaman jahiliyah itulah kemudian terjadi peristiwa yang namanya yang dikatakan oleh Thomas Hobbes. Jadi kalau orang mau berkuasa, maka dia harus berperang, maka dia harus bertarung. Nah, siapa yang kuat, siapa yang ini, dia akan menjadi kekuatan kekuatan untuk berkuasa. Kalau di Spanyol itu ada namanya Spartan, apa istilahnya? Pertarungan gladiator. Nah, gladiator itu adalah hidup di zaman barbar, di zaman homo homini lupus. Nah, di barbar gladiator itulah hidup di zaman barbar, di zaman perbudakan. Orang dijadikan budak. Kalau mau keluar dari budaknya, dia harus ditebus. Itu zaman barbar. Machiavelli mengatakan bahwa raja atau penguasa haruslah seorang yang ganas seperti serigala, serta mampu bertindak dengan tangan besi agar rakyat takut padanya, dan dirinya dibenarkan menjadi penguasa dalam negara. Jadi orang bisa diktator kemudian dalam Machiavelli ini. Teorinya adalah teori diktator. Jadi kalau orang menjadi raja atau penguasa, maka dia adalah orang yang ganas. Dia harus berani menjadi serigala yang mampu bertindak dengan tangan besinya. Nah, yang takut padanya, dibenarkan menjadi penguasa dalam negara. Nah, itu yang kemudian melegalkan yang namanya diktator. Machiavelli lah orang yang melegalkan, yang mencetuskan teori diktator. Diktator itu dengan kekuatannya dia, apapun keinginan ini tidak diikutin ya bisa dibinasakan, bisa dimusnahkan, bisa disingkirkan. Itu yang namanya diktator. Jadi diktator itu adalah A ya A, B ya B. Tidak boleh ada C kemudian. Xiangyang mengatakan bahwa penguasa harus orang yang kuat. Penguasa tidak perlu memperlihatkan kemakmuran rakyat atau kebudayaan rakyat. Penguasa harus menjadi pusat kekuasaan dengan membuat rakyat bodoh. Itu Xiangyang. Xiangyang ini tokoh filsafat Cina. Jadi dia penguasa itu harus kuat, harus memperhatikan kemampuan rakyat dan kebudayaan rakyat. Nah, penguasa juga harus membuat rakyat menjadi bodoh dengan kekuatannya. Rakyat tidak boleh pintar, karena kalau pintar pasti akan ada pemberontakan. Nah, itu di zaman ketika homo homini lupus terjadi. Jadi diktator itu sah ketika masa barbar, orang saling membunuh, orang menjadi serigala dari manusia yang lainnya. Maka yang dibutuhkan adalah pemimpin yang berani, pemimpin yang bertangan besi. Itu di zaman barbar, di zaman jahiliyah. Nanti kita bicara selanjutnya. Nah, kekuatan rohani, penguasa bukan hanya mempunyai kekuatan fisik atau jasmani, melainkan harus juga kekuatan rohani. Asas yang digunakan adalah primus inter pares, terkemuka di antara sesama. Nah, terjadi pada zaman Romawi pada masa prinsipat. Jadi pada masa ini, zaman Romawi ini terjadilah apa yang dikatakan bahwa kekuatan fisik atau jasmani harus selain kekuatan fisik dan kekuatan fisik dan jasmani juga harus ada kekuatan rohani. Jadi dia harus berjalan beriringan, harus sama-sama dimiliki oleh seorang raja. Jadi asas yang digunakan adalah primus inter pares, terkemuka di antara sesama. Jadi ketika dia memiliki rohani yang kuat, maka dia akan memiliki jasmani yang kuat. Itu maksudnya.
Jadi dia tidak cukup hanya jasmaninya kuat, tapi rohaninya kemudian tidak kuat. Karena ketika rohani tidak kuat, maka akan memunculkan tadi itu yang dikatakan oleh Machiavelli, diktator yang kemudian membuat rakyat menjadi bodoh, membuat rakyat kemudian harus A ya A, B B, tidak boleh C kemudian. Terus ada kekuatan ekonomi yang di teorinya disampaikan oleh Karl Marx. Karl Marx menyatakan bahwa negara merupakan alat atau cara lain, cara dari suatu sistem penindasan kelas yang ekonominya kuat terhadap kelas yang ekonominya lemah. Dasar ajaran Karl Marx yaitu pertentangan kelas yang disebabkan oleh adanya perbedaan kekuatan ekonomi. Karl Marx adalah pencetus atau pembawa aliran sosialisme yang kemudian di Rusia dan di Cina itu menjadi komunisme. Itu Karl Marx. Karl Marx kemudian diktator proletariat. Ini teorinya dia ya, diktator proletariat. Jadi diktator proletariat itu harus berkuasa. Jadi buruh itu harus berkuasa. Buruh harus menguasai alat produksi, kata Karl Marx gitu kan. Buruh harus bersatu untuk menguasai alat produksi, menguasai kekuatan-kekuatan modal, kekuatan-kekuatan kapital. Nah, ini yang bertentangan kemudian nanti dengan ideologi kapitalisme. Kalau kapitalisme dengan ideologinya adalah modal sebagai kekuatan tertinggi, kemudian walaupun kemudian kekuasaan perusahaan-perusahaan dikuasai oleh pemodal, tapi akhir tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat, itu katanya kapitalisme. Nah, terbalik dengan apa yang dikatakan oleh Karl Marx. Kemudian Haji Raski berpendapat bahwa hakikatnya merupakan alat memaksa untuk melaksanakan sistem produksi yang stabil. Menurut Laski, sistem masyarakat negara hakikatnya merupakan suatu perjuangan untuk merebut kekuasaan ekonomi. Nah, Leon Dugin mengatakan adanya kekuatan, salah satunya adalah ekonomi, untuk dapat berkuasa. Jadi kekuatan-kekuatan ini yang kemudian coba didorong. Teori kekuatan ini sering disebut juga dengan nama teori kekuasaan. Nah, teori kekuasaan sendiri dapat dibagi dalam dua teori, yaitu teori kekuatan fisik dan ekonomi tadi itu ya. Kekuatan fisik menyatakan bahwa kekuasaan adalah bentukan orang-orang yang paling kuat, berani, berkemauan, teguh, dan memaksa kemauan kepada pihak yang lemah. Fortune menyatakan bahwa raja yang pertama merupakan the winning hero. Nah, teori kekuatan fisik mendeklarasikan bahwa negara dapat muncul disebabkan oleh kemenangan dari pihak yang secara fisik lebih unggul dari pihak yang lain. Jadi siapa yang kuat fisiknya, dia yang akan unggul. Itu tadi kekuatan. Jadi awal. Jadi dia harus siapa yang kuat fisiknya, dia akan lebih unggul. Kedua, teori kekuatan yang kedua adalah teori kekuatan ekonomi yang ada dikatakan oleh Karl Marx. Nah, teori kekuatan ekonomi menyatakan bahwa kekuasaan mana di Karl Marx? Jadi kekuasaan ekonomi itu, teori kekuasaan ekonomi menyatakan bahwa kekuasaan pada dasarnya berasal dari orang-orang yang secara ekonomi dan ingin melanggengkan kekuatannya tersebut. Jadi ketika orang kuat secara ekonomi, maka dia pasti akan mampu kemudian untuk berkuasa. Nah, pendapat tentang teori kekuasaan ekonomi ini dikemukakan oleh Karl Marx itu. Karl Marx jelas adalah persoalan bagaimana diktator proletariat ya, bagaimana saya menjelaskannya. Jadi dia berhitung soal teorinya Karl Marx itu soal materialisme, dialektika, historis. Jadi pasca revolusi industri tahun 1776 tidak salah, revolusi industri yang melahirkan mesin uap, kemudian itu cikal bakal kemudian penemuan kertas. Dari kertas itu yang kemudian melahirkan banyaknya buku-buku. Jadi itu di revolusi industri. Jadi dia bicara soal bagaimana kekuatan modal atau kelompok berjuasi ya. Berjuasi itu mengeksploitasi kaum proletar atau buruh. Jadi kaum berjuasi ini adalah kaum pemilik modal atau kapitalisme tadi itu. Jadi berjuasi yang kemudian mengeksploitasi kaum buruh. Nah, Karl Marx
berpandangan bahwa munculnya negara diikuti dengan lahirnya hak milik individu. Jadi ketika ada negara, ketika ada pemodal, maka ada hak individu kemudian. Nah, hak individu itu berarti bicara soal hak privat. Hak privat adalah soal bagaimana kepemilikan industri, kepemilikan alat produksi, semuanya. Nah, kondisi tersebut menyebabkan terjadinya perpecahan antara dua kelas, yaitu kelas pemilik modal dan kelas buruh. Itu cikal bakalnya. Nah, kelas perpecahan tersebut yang menyebabkan pemilik modal berusaha menguasai alat produksi agar dapat mengeksploitasi negara. Dan kelas buruh itu yang dieksploitasi kemudian. Nah, pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Jelaski tadi itu. Jelaski itu menjelaskan dia hampir sama walaupun ada perbedaan di teorinya ya. Jelaski itu menjelaskan berpandangan bahwa kekuasaan ekonomi merupakan puncak perebutan bagi orang-orang yang ingin menguasai sistem perekonomian. Nah, dengan penguasaan sistem perekonomian maka semua bisa didapat. Dalam konteks ini negara dijadikan alat untuk merebut kekuasaan ekonomi. Ini yang kita kenal kemudian dengan nama oligarki. Ya. Jadi ketika orang menguasai ekonomi, maka negara dapat dikuasai. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan oligarki. Tadi kita bicara diktator, maka ketika kekuasaan ekonomi ini mampu diraih, maka memunculkan yang namanya oligarki kemudian. Oligarki ini bukan orang yang berkuasa, tapi dia sebagai orang yang mempunyai modal, mempunyai peranan di bidang ekonomi. Nah, walaupun dia tidak berkuasa, tapi dia mampu mengontrol, memainkan peran sebagai kekuatan yang ada di luar dari sistem pemerintahan misalnya. Nah, dalam konteks ini negara dijadikan sebagai alat ekonomi. Nah, jalan yang dilakukan untuk menguasai sistem ekonomi adalah jalan hukum dan politik yang merupakan bagian dari negara. Jadi dengan teori ini terciptanya negara berawal dari orang yang mempunyai modal yang ingin menguasai sistem ekonomi, sehingga memerlukan negara sebagai alat untuk menguasainya. Jadi ketika pemilik modal sudah menguasai negara, sejak saat itu kemudian negara dikontrol. Yang mengontrol, yang melaksanakan pemerintahan adalah bukan kepala negara, tapi pemilik-pemilik modal tadi itu, kelompok-kelompok oligarki itu. Pertanyaan dulu, ada pertanyaan? Ada yang bertanya ini? Ada Pak, ada. Ya, Tidur silakan. mungkin ini Pak, kebanyakan yang tidur mungkin. Silakan. Dari teori kekuatan Pak. Pak, saya mau bertanya nih Pak. Silakan. Saya duluan. Oh ya, satu-satu, silakan. Saya mau bertanya mengenai teori kekuatan Pak. Di era yang sekarang ini, kita melihat bahwa kekuatan massa kalah sama kekuatan ekonomi. Jadi di negara kita ini, saya mau bertanya menurut Bapak, dari teori kekuatan ini, teori kekuatan apa yang paling berperan untuk saat ini? Apakah teori kekuatan massa seperti Bung Rimba atau teori ekonomi Pak? Di negara kita yang sekarang ini Pak, yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Presiden Joko Widodo. Jadi itu aja Pak. Menurut Bapak, teori kekuatan yang dua ini apa yang paling mendominasi Pak? Karena kan dari berbagai organisasi ormas-ormas kita lihat tawuran itu kalah dengan pemerintah gitu misalnya Pak. Jadi itu aja sih Pak. Pandangan Bapak dari kedua teori ini apa yang berlaku sekarang ini Pak? Baik. Siapa lagi tadi itu tanya langsung? Saya Pak. Ya, biar sekalian saya jawab. Ya, gini Pak. Tadi kan menurut Sang Hyang, pemimpin itu tidak perlu memperhatikan kemakmuran rakyat. Nah, sedangkan seorang penguasa harus memperhatikan rakyatnya. Karena dikatakan penguasa harus ada masyarakat baru dikatakan ada penguasa.
ada pemimpin, pasti ada masyarakat. Kenapa Sang Hyang? Ya, pertanyaannya, kenapa Sang Hyang kenapa menurut Sang Hyang itu tidak perlu memperhatikan kemakmuran rakyat? Itu aja. Ada yang nambah lagi? Bertanya? Ya sekalian. Saya Pak, Ya. mengenai oligarki Pak. Apakah Ya. benar pemerintahan secara oligarki itu hanya mementingkan kelompoknya sendiri? Baik. Cuma itu aja Pak. Pertanyaan pertama sama pertanyaan terakhir saya jawab barengan ya. Kondisi hari ini adalah kondisi kekuatan berkuasanya oligarki. Jadi oligarki ini adalah pemerintahan dipegang oleh segelintir orang. Presiden selaku kepala negara para pemerintahan, kemudian ada orang lain yang kemudian berkuasa di luar presiden, yaitu kelompok-kelompok oligarki. Jadi contoh sederhananya ya, ketika orang hari ini investasi diutamakan, investasi diagungkan, investasi menjadi harapan orang untuk bicara soal pembangunan ekonomi ya. Nah, ketika orang menempatkan pada investasi, kemudian menafikan soal pembangunan budaya, pembangunan kultur, maka akan kemudian menyerahkan tampuk kekuasaan kepada oligarki. Jadi tahu namanya oligarki? Oligarki ini orang-orang berduit, ya. Kayak pro kelompok gitu ya Pak? Orang-orang pemilik modal, pengusaha, tapi dia berkuasa. Itu oligarki. Berarti bukan. Dia berkuasa, dia bisa mengatur negara dengan kekuatan ekonominya. Ada juga orang berduit, tapi dia tidak berkuasa, tapi dia bisa mengatur di luar sistem. Kemudian siapa yang menjadi presiden, siapa yang menjadi bupati, dia yang mengatur. Kemudian si oligarki ini. Pemerintahan. Tapi yang saya dengar itu Pak, beberapa waktu lalu ada yang bilang kalau oligarki itu kayak ini mementingkan Kelompok. sendiri. Kenapa? Mementingkan kelompok sendiri. Kelompoknya dia adalah para pengusaha ini. Makanya Undang-Undang Omnibus Law itu adalah undang-undang investasi. Undang-undang investasi mengundang investasi, tapi sampai dengan hari ini investasi tidak ada. Rakyat yang kemudian disingkirkan, gitu kan? Ya, yang disensahkan. Nah, itu yang dimaksud dengan oligarki. Nah, itu yang terjadi kemudian. Oligarki ini, kekuasaan ini, siapa menjadi gubernur? Oligarki yang mengatur. Siapa menjadi DPR, kelompok-kelompok DPR, semua isinya adalah orang-orang oligarki kemudian. Jadi kepentingan oligarki adalah kepentingan bagaimana dia kemudian, hari ini orang bicara soal amandemen konstitusi. Jadi saya mau ceritakan, awalnya konstitusi itu diperdebatkan soal tidak adanya pertanggungjawaban presiden kemudian ya oleh MPR. Kalau dulu sebelum reformasi itu ada GBHN. Nah, akhirnya diwacanakanlah soal GBHN. Nah, ketika mewacanakan soal GBHN, di mana kekuatan GBHN itu harus dimasukkan dalam konstitusi. Makanya kemudian ditelurkanlah soal amandemen. Dalam perjalanannya berubah kemudian. Bukan lagi bicara soal GBHN. Memang GBHN jadi isu sentral pertamanya. Nanti orang akan bicara soal presiden 3 periode. Presiden 3 periode. Jadi ketika bicara presiden 3 periode, maka kita sudah kemudian keluar dari spirit awal amandemen yang 98. Jadi yang namanya pembatasan kekuasaan itu adalah kita bicara soal konstitusionalisme. Konstitusionalisme itu adalah pembatasan kekuasaan. Amerika saja itu melakukan pembatasan kekuasaan. Jadi Amerika itu dari sejak presidennya yang pertama dari Washington itu memang di dalam konstitusinya tidak tercantum ya, sama dengan konstitusi Indonesia ke-45 ya.
tidak tercantum kapanpun dia bisa dipilih. Sampai akhirnya muaranya adalah ketika Roosevelt tahun 48 ya. Presiden Amerika yang tahun 48 itu menjabat 3 periode. Dia menjabat 3 kali. Tetapi kemudian dia diturunkan, akhirnya dari situlah perubahan konstitusi di Amerika. Amerika kemudian menganutlah namanya paham konstitusionalisme, pembatasan kekuasaan. Jadi pasca 48 baru di Amerika itu terjadi pembatasan kekuasaan. Nah, pembatasan kekuasaan inilah yang kemudian diikutin oleh Indonesia di tahun 98. Nah, cuma kemudian hari ini ada kemudian leader orang kemudian menyatakan perubahan konstitusi itu akan juga diarahkan untuk bagaimana perubahan ada jabatan presiden 3 periode. Jadi kalau sudah terjadi 3 periode, disetujui kemudian amandemen terkait dengan jabatan presiden 3 periode, maka itu sudah bentuk kemunduran. Itu bagian dari skenario oligarki kemudian. Kenapa oligarki ingin Jokowi 3 periode? Karena oligarki tidak ingin kemudian presiden yang besok, yang baru itu, dia akan mengulang lagi. Kenapa Soekarno selalu diinginkan dia menjabat sampai seumur hidup? Bagaimana? Berarti di pemerintahan sekarang itu berarti maksudnya berarti kan di pemerintahan yang sekarang ini berarti pemimpin kita semua oligarki gitu Pak. Tidak ada yang benar-benar bersih ingin memimpin negara atau daerah gitu berarti Pak ya. Iya, pada masa sekarang. Tapi kan ada juga pemimpin yang benar-benar mimpin gitu loh Pak. Makanya tinggal dianalisis. Jadi saya mau sampaikan dulu, jangan dipotong dulu. Jadi yang namanya oligarki itu ketika terjadi perubahan kepemimpinan, maka dia harus melakukan proses dari awal kembali untuk bagaimana cara dia untuk memperkuat basis ekonominya, memperkuat bagaimana cara dia membangun pola hubungan dan sebagainya. Makanya kepentingan 3 periode adalah kepentingan untuk dia tidak lelah-lelah lagi untuk membawa yang namanya oligarkinya itu. Maksudnya tidak dia mengulang lagi prosesnya dari awal ketika terjadi perubahan kepemimpinan. Tapi kalau Jokowi yang naik 3 periode, maka ya tidak lelah. Oligarki ini akan bertahan gitu. Itu oligarki. Ya, dia tidak akan mengulangin peristiwa-peristiwa ini. Nah, ketika itu terjadi, kalau presiden menjadi 3 periode, pasti akan terjadi di kabupaten kota yang lainnya. Pasti akan terjadi soal gubernur, soal bupati dan wali kota. Tidak ada lagi pembatasan kekuasaan menjadi 2 periode. Pasti akan juga menuju 3 periode. Itu yang terjadi. Karena membangun sistem itu adalah cukup dengan jangka waktu 15 tahun. Kalau 15 tahun mampu membangun sistem, maka dia mampu membangun gurita ekonominya, gurita kekuatannya. Itu ekonomi. Berarti Pak, jika demikian bisa dikatakan sistem demokrasi hampir tidak digunakan lagi jika sistem oligarki itu diterapkan. Demokrasi itu kan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat ya. Iya Pak. Rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Tapi yang sekarang itu bisa nggak kita katakan bahwa sistem demokrasi itu hampir luntur di negara kita ini? Coba dianalisis dulu. Coba tadi saya pendapat dulu. Nggak bisa dikatakan demokrasi itu makin luntur, Pak. Saya kurang setuju. Apa tidak setujunya? Coba kasih saya pendapat dulu. Tadi dikatakan demokrasi di negara ini makin luntur katanya. Kasih saya pandangan dulu. Apa ininya rasionalisasinya apa? Dari segi politik yang pernah kita tahu kasusnya Ahok, Pak. Yang penistaan agama di penjara hanya kalau nggak salah itu 2 tahun penjara. Kan yang seperti yang kita ketahui Pak Ahok itu adalah tim dari Pak Jokowi gitu. Nah, jadi di sini dan proses penjatuhan hukumannya itu berjalan sangat lama gitu. Sehingga ada beberapa tokoh yang mengatakan bahwa Bapak Jokowi itu hanya mementingkan kelompok sendiri gitu di dalam kasus Pak Ahok itu.
Ya itu kan politik itu. Apakah hukum itu apakah lembaga peradilan itu punya hubungan dengan pemerintahan? Pertanyaan saya dulu. Dijawab. Punya dia, Pak. Hah? Mari saya jawab yang Pak Ahok, Pak. Sistem peradilan dengan hukum itu kan punya dia. Dengan pemerintah. Apa namanya? Sistem Pemerintah peradilan. ya. Punya hubungan dia. Apa Soalnya hubungannya? pemerintah itu yang mengendalikan. Dari mana teori ininya? Argumentasinya? Dari pandangan politik selama ini, Pak. Pandangan politik, nggak boleh bicara pandangan politik. Sarjana hukum itu nggak boleh bicara. Jadi hukum itu harus dikeluarkan dari anasir-anasir politik, ekonomi, itu dikeluarkan. Jadi hukum ya hukum, jangan berpandangan soal politik. Dari dia beda cara pandangnya politik dan hukum ya. Kalau politik bicara soal kekuasaan. Kalau hukum bicara soal kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Itu teorinya. Jadi hukum itu bicara soal kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Terus dibedakan. Dia tidak punya orientasi untuk kekuasaan kalau hukum. Tapi soal bagaimana hukum itu bekerja, hukum itu bekerja berdasarkan strukturnya, hukum itu bekerja berdasarkan substansinya, hukum itu bekerja berdasarkan kulturnya, budayanya. Kalau ketiga itu berjalan bersamaan, maka akan melahirkan hukum yang kemudian yang kita katakan, pernah dengar teori teras politika enggak? Sebenarnya nanti di semester di pertemuan ke-12 ke-13 tidak salah soal teras politika ini. Jadi kekuasaan itu ada pemisahannya. Ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan yudikatif. Kalau kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang dimiliki oleh DPR, yang memiliki 3 fungsi: fungsi budgeting, soal anggaran, fungsi legislasi, menetapkan undang-undang, kemudian fungsi pengawasan, monitoring, itu fungsi DPR. Kemudian ada kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif itu ya ada di tangan presiden. Presiden selaku kepala pemerintahan dan presiden selaku kepala negara. Itu kekuasaan eksekutif. Kekuasaan yudikatif itu ada di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi ketiga kekuasaan ini tidak boleh kemudian saling mencampuri urusannya. Tidak boleh seorang anggota DPR tidak boleh seolah-olah menjadi gubernur. Tidak boleh. Itu. Kalau kemudian Mahkamah Agung berada di bawah presiden, kan bisa-bisa presiden seolah-olah menjadi hakim agung. Ya, betul. Itu yang tidak boleh. Nah, kalau sudah hukum di bawah kekuasaan eksekutif, maka hukum kemudian berada di bawah kekuasaan politik. Makanya harus dibedakan kemudian. Nah, persoalan Ahok dihukum 2 tahun, kemudian Habib Rizik dihukum 4 tahun, yaitu persoalan di dalam substansi hukum, itu kan. Kita harus lihat ada alasan nanti Ya, itu bicara. betul, Pak. Betul. Ada alasan-alasan, kemudian alasan memberatkan, alasan meringankan, banyak alasan yang kemudian di dalam hukum itu. Kalau di dalam hukum pidana ya. Nah, itu maksudnya. Jadi harus tegas kemudian, jangan kemudian cara pandangnya kemudian adalah cara pandang politik, tapi cara pandang hukum argumentasinya. Tapi dengan basis teori tadi itu. Nah, kenapa kemudian ketika zamannya Agustinus misalnya sampai dengan Machiavelli, kenapa kemudian bicara soal pertanyaan soal Sangyang? Kenapa Sangyang tidak kemudian mensejahterakan rakyat? Padahal ide berdirinya negara adalah untuk mensejahterakan rakyat. Nah, kondisi kemudian kita bicara kondisi. Kondisi hari itu adalah kondisi bagaimana orang yang berkuasa itu harus orang yang kuat, orang yang berani, orang yang diktator kemudian. Padahal kita menolak yang namanya diktator itu kan, ketika sudah sampai pada tahapan demokrasi. Tapi pada saat itu orang belum mengenal yang namanya demokrasi.
orang kemudian saling membunuh, homoni lupus tadi itu, masyarakat barbar dan segala macamnya. Nah, untuk melawan masyarakat barbar, melawan masyarakat yang tadi itu yang saling membunuh dan seterusnya itu, maka dibutuhkanlah pemimpin yang berani, pemimpin yang kuat, pemimpin yang mampu melindungi masyarakatnya, walaupun masyarakatnya bodoh kemudian. Nah, itu di zaman itu ya. Beda kemudian zamannya. Nah, berbeda zamannya, berpindah kemudian ke zaman dari zaman perbudakan berpindah ke zaman tadi zaman istilahnya itu zaman kemas, apa namanya? Zaman merkantilis ya. Ketika zaman merkantilis, maka orang kemudian sudah mulai yang namanya berbicara soal kesejahteraan. Dari zaman perbudakan ke zaman merkantilis. Orang sudah bicara soal kesejahteraan. Orang sudah bisa mulai berdagang. Orang sudah bisa mulai membentuk komunitas-komunitas kemudian. Nah, kalau di zaman itu sudah bicara soal bagaimana mesejahterakan rakyat kemudian. Tidak lagi bicara soal diktator kemudian. Tapi bagaimana membentuk sebuah negara kesejahteraan itu, welfare state istilahnya itu ya. Zaman-zaman itu berbeda kemudian. Ada zaman yang membedakan, akhirnya melahirkan yang namanya tergantung pemikir itu tergantung dari zamannya. Makanya pemikir Auguste Comte itu lahir pada zaman ketika orang terjadi perbudakan dan seterusnya. Jadi penemu-penemu ini atau pemikir-pemikir dunia ini lahir pada zamannya masing-masing. Kondisinya adalah kondisi pada saat itu. Kondisi hari ini, itu pun kita harus lihat Indonesia hari ini, itu kan. Ketika kita sudah bicara soal amandemen apa segala macam, bicara soal bagaimana supremasi hukum, itu bicara. Nah, kalau sebelum amandemen itu tidak ada yang namanya supremasi hukum, karena tidak. Tapi setelah amandemen itu jelas dan tegas. Pasal 1 bicara soal kekuasaan presiden sebagai kepala negara tadi itu. Pasal 2 itu bicara soal welfare state, negara kesejahteraan. Pasal 3 bicara soal negara hukum. Nah, ini satu kekuatan satu rangkaian yang harus dilihat secara utuh, tidak kemudian dilihat terpisah. Itu maksudnya. Sama seperti kita melihat sistem hukum. Tadi bicara soal apa namanya? Kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Beda dengan politik. Kalau orang ilmu politik itu orientasinya adalah kekuasaan. Jadi kalau orang sudah bicara politik adalah bicara kekuasaan. Bagaimana cara dia berkuasa. Persoalannya kemudian baik dan benar, ya itu nanti diatur oleh hukum kemudian kan. Makanya ada hukum tata negara. Hukum tata negara yang mengatur kemudian cara kita bernegara. Pemerintahan diatur dengan hukum administrasi negara. Cara kita berpemerintahan, istilahnya beradministrasi. Itu yang dikenal dengan hukum administrasi negara kemudian. Nah, itu bedanya cara ininya. Kalau kita bicara hukum publik, maka kita akan bicara hukum perdata, hukum privat. Hukum pidana, hukum privat, kita bicara hukum perdata kemudian. Nah, ada hukum-hukum ini yang kemudian membingkainya itu. Makanya saya tegaskan, kenapa common law itu lebih maju ketimbang civil law, gitu ya. Common law itu membangun peradaban hukumnya itu dari sistem dari kebiasaan. Jadi common law itu tidak hari ini paling banyak menganut negara-negara di dunia ini banyak menganut sistem common law ya, ketimbang civil law. Kalau civil law ini yang seperti Indonesia ini civil law, karena dia patronnya adalah Prancis gitu kemudian. Belanda, Prancis. Kalau common law patronnya adalah Inggris. Nah, Inggris membangun hukumnya lewat sebuah kebiasaan, hukum adat kemudian. Hukum adatnya yang diutamakan selain jurisprudensinya ya. Kemudian jurisprudensi itu menjadi presiden bagi hakim untuk memutus suatu perkara. Itu di Inggris. Makanya hukum Inggris itu sampai kapanpun dia tidak pernah merubah hukumnya. Karena hukumnya lahir dari sebuah kebiasaan. Bukan lahir dari pimpinannya, bukan dari di atas. Kemudian. Tapi lahir dari kebiasaan masyarakatnya. Nah,
kalau di kita kan civil law ini kan dilahirkan dari sebuah undang-undang. Makanya kemudian ada teori fiksi hukum. Kalau teori fiksi hukum, orang dianggap tahu hukum. Itu teori fiksi hukumnya. Orang dianggap tahu hukum beda dengan orang dianggap tahu hukum di negara common law dengan orang di negara civil law. Seperti kita ini civil law. Kalau orang di negara common law, orang dianggap tahu hukum karena dia sudah melaksanakan hukumnya. Tinggal dia taatin hukum itu, karena hukumnya lahir dari sebuah kebiasaan, lahir dari sebuah jurisprudensi. Nah, kalau di civil law, hukum orang dianggap tahu hukum sejak diundangkan. Nah, kenapa sejak diundangkan? Supaya orang taat kemudian. Karena hukumnya dibuat dari atas, dibuat dari undang-undang kemudian. Dipahamin? Paham, Pak, paham. Iya, paham, Pak. Itu perbedaan. Siap, paham Pak, paham. Perbedaan civil law sama common law ya. Iya. Nah, nanti ada yang tanya apa civil law, common law, nggak tahu kan, bingung, bahaya. Sarjana hukum nggak boleh. Makanya di Indonesia itu menganut sistem hukum yang pluralisme. Jadi dia bukan hanya hukum dengan hukum baratnya ya. Hukum barat di kita ini ada hukum perdata. Jadi ada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUH Perdata. Kecuali buku 2. Kalau buku 2 itu sudah dihapus. Buku 2 itu diganti dengan UPA. Jadi hal-hal yang terkait soal tanah tidak tunduk pada KUH Perdata, tunduk pada UPA, Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, ya, Undang-Undang Pokok Agraria itu bicara soal hukum adat di dalamnya. Jadi intinya adalah hukum adat di UPA kita itu hukum adat di UPA. Nah, makanya buku 2 KUH Perdata tidak tidak berlaku di Indonesia. Tidak berlakunya UPA. Makanya kita menganut pluralisme hukum. Adat tadi itu bicara hukum barat, ada hukum Islam kemudian. Nah, hukum Islam kita kemudian menganut kita punya kitab ya, kitab yang berlaku untuk semua kemudian. Itu namanya KHI, Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam ini lahir dari Impres nomor 1 tahun 91. Jadi dari sebuah impres, hari ini dia menjadi kitabnya orang Islam ketika bicara soal perdata Islam, ekonomi Islam, hukum keluarga itu ada di KHI, Kompilasi Hukum Islam, selain Quran dan Hadis ya. Karena di situ sudah mengkompilasikan dari apa yang tercantum di Quran dan Hadis kemudian itu dibuat. Itu Kompilasi Hukum Islam KHI, hukum Islam. Baru kita bicara hukum nasional. Hukum nasional ya undang-undang. Undang-undang dengan hierarkinya itu. Nah, cuma kita kemudian adalah menganut hukum positif. Nah, ketika bicara hukum positif adalah kapan hukum adat diakui? Ketika dia dipositifkan, ketika dia dinormakan kemudian dibuat menjadi norma hukum dalam sebuah undang-undang, baru dia dianggap sebagai hukum positif. Nah, saya lanjut hukum positif. Itu materi kita hari terakhir ini, hukum positif soal teori yuridis. Jadi teori yuridis itu adalah ada hukum perdata, hukum keluarga tadi yang kita bicarakan soal hukum Islam itu. Di hukum Islam itu ada hukum keluarga, hukum kebendaan ya, kebendaan, patrimonial, dan hukum perjanjian. Nah, kalau hukum perjanjian menggunakan KUH Perdata, hukum benda, tapi terkait soal tanah itu tidak berlaku kemudian, karena kita tidak tunduk kepada KUH Perdata, tapi kepada UPA. Nah, itu secara yuridis. Atau sering dikenal dengan hukum positif. Jadi secara yuridis ini sama dengan artinya dengan teori hukum positif. Jadi teori hukum positif juga menjelaskan tentang asal mula negara. Jadi penganut hukum positif pertama ini adalah Hans Kelsen. Hans Kelsen ini adalah orang Norwegia ya. Norwegia, dia yang mendirikan Mahkamah Konstitusi pertama kali di dunia. Jadi dia lahir, teorinya itu lahir ketika pasca Perang Dunia Kedua. Dia mengaitkan antara teori hukum negara dan hukum internasional.
Jadi itu teorinya Hans Kelsen. Sebenarnya Hans Kelsen bukan merupakan bagian penuh dari aliran positivisme empiris, dan juga bukan merupakan bagian penuh dari aliran hukum alam. Nah, menurut para ahli, Hans Kelsen lebih pada posisi di tengah-tengah antara dua aliran, yaitu karyanya Hans Kelsen yang paling terkenal itu adalah soal dia membangun soal hukum bertingkat, istilahnya itu hukum bertingkat, Stephenborn teori. Hukum bertingkat yang kita kenal di sini ini kemudian yang sering kita sebut dengan nama hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan itu dari Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, PP, Perpres, Perda. Perda dibagi dua, Perda Kabupaten dan Perda Provinsi. Nah, itu teorinya. Kemudian ada teori hukum murni. Nah, teori hukum murninya Hans Kelsen ini lebih dekat kepada hukum positif. Hans Kelsen juga mengkaji tentang negara. Salah satu bentuk tulisannya adalah General Theory of Law and States. Itu tulisannya Hans Kelsen ya, soal negara. Khusus pada bagian ini mengkaji tentang negara apa? Dalam pandangan Hans Kelsen menyatakan bahwa ilmu negara harus terlepas dari pengaruh-pengaruh lain. Ini yang saya katakan. Jadi Hans Kelsen ini menolak yang namanya anasir-anasir politik, anasir-anasir ekonomi, anasir-anasir psikologi. Dia tolak. Jadi dia tidak mau berpikiran tidak yuridis normatif. Dia tidak mau berpikiran di luar persoalan politik gitu. Kemudian, nah, asal mula negara salah satu problemnya karena sifatnya yang tidak murni hukum. Dengan demikian Hans Kelsen berpandangan bahwa asal mula negara merupakan objek kajian filsafat hukum menurut dia. Jadi objek negara itu bukan kajian hukum tata negara, tapi objek kajiannya adalah filsafat hukum. Sehingga tidak dapat dibicarakan dalam tataran ilmu negara. Artinya Hans Kelsen asal mula negara bukan merupakan objek ilmu negara. Menurut Hans Kelsen ya. Hans Kelsen juga berpandangan bahwa negara harus terlepas dari fenomena-fenomena lain selain fenomena hukum. Negara dibuat oleh kelompok masyarakat dari suatu bangsa berdasarkan hukum yang sah. Nah, pembentukan hukum dalam membuat negara tertuang dalam konstitusi yang disepakati bersama oleh masyarakat itu ada Kelsen. Jadi konstitusi kemudian menjadi spirit dasar dari berdirinya sebuah negara. Itu. Jadi hukum menjadi payung utamanya dari berdirinya sebuah negara. Itu konstitusi. Bukan politik. Nah, kenapa Hans Kelsen tentang negara mutlak menarik dikaji lebih mendalam. Karena Hans Kelsen tentang negara juga harus dilepas dari segala fenomena kecuali hukum. Jadi dia tidak mau dijejaki soal politik dan sebagainya itu. Harus dikeluarkan. Selain itu, konstitusi sebagai hukum tertinggi yang dapat dijadikan untuk mengetahui hakikat negara yang sejatinya. Juga dapat digunakan untuk mengkaji asal mula berdirinya negara tersebut. Walaupun Hans Kelsen beranggapan bahwa asal mula negara bukan menjadi objek kajian ilmu negara. Tetapi teori positif setidaknya dapat dijadikan alasan alasan untuk mengetahui sebuah pandangan tentang negara. Itu kan saya minum dikit dulu. Hukum keluarga, Mark Ever menyatakan bahwa negara disebabkan suatu pertumbuhan dari keluarga yang terjadi secara bertingkat atau melalui proses fase dari keluarga ke fase klan, dipimpin berdasarkan primus inter pares, keturunan klan. Pemimpin tersebut kemudian menjadi penguasa, ruling family. Nah, pembenaran negara berdasarkan atas hak milik suatu benda, yaitu tanah, negara atau tanah merupakan alat atau objek dari manusia untuk melakukan tindakan tertentu. Heller menyatakan bila seorang memiliki benda atau tanah, maka ia mempunyai hak sebagai penguasa. Maka itu yang dikenal kemudian namanya tuan-tuan tanah ya. Tuan-tuan tanah itu lahir dari kelompok-kelompok darah biru. Darah biru adalah kelompok bangsawan. Nah, hukum perjanjian. Negara merupakan hasil perjanjian dua pihak dengan dua kepentingan yang berbeda sehingga bersifat dualistis dan timbal balik. Machiavellianis Cicerio mengatakan bahwa negara dibentuk untuk melindungi hak milik penduduk. Caranya dengan mengadakan perjanjian yang sifatnya timbal balik. Itu Cicerio. Jadi hukum perjanjian itu sudah lahir dari zamannya Cicerio. Cicerio ini seangkatan dengan Aristoteles di zaman Yunani kuno.
Hukum publik, teori golongan Cassius dan golongan monarchomain. Teori perjanjian masyarakat, Thomas Hobbes, John Locke, J. Rousseau. Teori golongan monarchomain tujuannya adalah meniadakan kekuasaan absolut kaisar. Jadi kekuasaan kaisar itu mencoba ditiadakan. Jadi di zaman Romawi ya, namanya kaisar itu ya, Romawi, Yunani itu kaisar. Kalau di timur itu namanya sultan. Nah, itu perbedaannya, Kesultanan Abbasiyah dan seterusnya. Nah, konstruksi rakyat mengadakan perjanjian masyarakat untuk membentuk negara. Pactum Unios, yang kemudian rakyat mengadakan perjanjian menyerahkan kekuasaan kepada penguasa. Pactum Subjectionis. Nah, penyerahan Pactum Subjectionis tersebut dengan memberikan syarat tertentu yang dicantumkan dalam Leges Fundamentatis. Dengan adanya syarat tersebut, maka kekuasaan kaisar menjadi terbatas. Karena jika kaisar melanggar syarat tersebut, maka rakyat berhak menghukum, menggantikan, bahkan untuk memberontak, untuk menurunkan kaisar tersebut. Itu yang terjadi di Prancis. Jadi kekuasaan hal yang sudah dipercayakan kepada Raja Louis itu kemudian dihambur-hamburkan. Pajak yang dibayarkan dibuat berpesta, dibuat untuk lain sebagainya, makanya kemudian Raja Louis diturunkan, dipenggal dan sebagainya. Nanti kita bicara soal glory, gospel, gold. Itu yang terjadi di zaman Raja Louis itu. Teori perjanjian masyarakat modern. Intinya mengubah status naturalis menjadi status civilis, Thomas Hobbes. Homo homini lupus bellum omnium cum omnes. Masyarakat mengadakan perjanjian bersama untuk membentuk negara, Pactum Unios. Jadi ketika sudah menjadi dari masyarakat perbudakan menuju masyarakat merkantilis. Ketika menuju merkantilis, maka dibutuhkan sebuah perjanjian. Tadi itu ada perjanjian soal benda dan segala macamnya. Orang sudah mulai berdagang, orang mulai bicara soal kesejahteraan. Ini di zaman ini. Ini yang sering disebut dengan zaman merkantilis. Walaupun negara sudah terbentuk, rasa takut belum hilang, sehingga perlu dibentuk perjanjian dengan penyerahan kekuasaan kepada penguasa yang mampu memberikan rasa aman, Pactum Subjectionis. Akibatnya wewenang penguasa menjadi tidak terbatas, karena rakyat menyerahkan tanpa syarat, sehingga terjadilah kekuasaan yang mutlak. Nah, teori John Locke. Menurut John Locke, manusia mempunyai hak dasar dalam hidupnya, yaitu life, liberty, dan property. Hidup, kebebasan, kekayaan. Ingat ya. Life, liberty, dan property. Untuk melindungi hak dasar rakyat, mengadakan perjanjian untuk melindungi hak dasar rakyat, mengadakan perjanjian membentuk negara, Pactum Unios. Setelah itu mengadakan perjanjian penyerahan kekuasaan pada penguasa, Pactum Subjectionis, yang harus mampu memberikan jaminan serta perlindungan terhadap hak dasar rakyat. Karena rakyat itu berpendapat bahwa dia adalah pemilik life, liberty, dan property. Hidup, kebebasan, dan kekayaan. Kekayaannya itu harus kemudian mendapat perlindungan. Nah, dengan konstruksi yang demikian, maka kekuasaan penguasa menjadi terbatas dan tidak boleh melanggar hak-hak dasar rakyatnya. Dengan teori ini, Locke dikenal sebagai bapak hak asasi. Jadi pandangan Locke inilah pertama kemudian John Locke sebagai bapak asasi manusia. Dia yang kemudian yang lahir di Inggris 1200-an ya. Itu yang kemudian nggak salah itu rajanya diturunkan di Inggris. Itu pertama kali lahirnya piagam hak asasi manusia dari Inggris. J. Rousseau, perjanjian masyarakat untuk membentuk negara disebut dengan volonté de tous. Terbentuknya kolektivitas ini yang menunjukkan adanya kebebasan berkehendak, free will, yang tunduk atas kehendak sendiri. Dalam konteks negara, maka kehendak yang diutamakan adalah kehendak umum. Mekanismenya selalu melalui suara terbanyak, volonté générale. Nah, Rousseau dikenal sebagai bapak teori kedaulatan rakyat. Nah, inilah kemudian dikenal dengan nama pemilu hari ini. Jadi itu mulai dari dilakukan oleh Rousseau. Jadi pemilihan umum di Prancis ya. Jadi di Prancis itu ada referendum.
referendum untuk memilih seperti apa pemimpin di Prancis pasca Raja Louis tumbang. Nah, itu dimulai di Prancis. Di Prancis lah awal cikal bakal ada pemilu kemudian. Jadi masyarakat Prancis memilih pemimpinnya. Di situ dia memilih presiden kemudian namanya. Ini disebut dengan negara Republik. Ada pertanyaan? Ada Pak. Ada Pak. Hadir, Pak. Saya nanya. Hadir. Saya mau bertanya Pak, Ya, silakan. masalah hukum perjanjian. Ya. Saya pernah mendengar tentang hukum perjanjian itu bahwa dikatakan hukum perjanjian itu bisa kalah jika ada kata pendapat, katanya Pak. Bagaimana itu? Maksudnya? Kata sepakat. Perjanjian itu bisa kalah apabila ada kata sepakat, katanya Pak. Perjanjian sepakat, perjanjian itu kan berjanji antara dua Nah, pihak. misal contoh kan dalam masalah pembagian ahli waris. Dulu misalkan pewaris ini berjanji membagikan tanahnya kepada satu anaknya saja, sedangkan anaknya 3. Tapi setelah apa? Mana suaranya? Mic-nya mati, Bang. Kurang sinyal yang kayaknya. nelpon tadi. Terus. Ya, itu kan ahli warisnya itu sepakat untuk dibagi 3. Katanya perjanjian awal untuk untuk dimiliki satu orang, tapi sepakat untuk dibagi itu katanya bisa dia Pak. Spirit waris ya. Ya. Spirit waris itu tidak boleh menghalangi hak kewarisan orang lain. Itu spirit kewarisan. Jadi hak waris itu, harta yang sudah diwaris itu tidak boleh dimiliki oleh satu orang. Ya. Jadi ahli waris itu berhak untuk menerima harta waris, tidak terhalang kemudian oleh apapun, karena itu haknya dia, tidak boleh dilanggar. Walaupun ada perjanjian, walaupun ada pembagian misalnya, walaupun dia diberikan hibah. Jadi ketika dia diberikan hibah, hibah itu kan berlaku pada saat misalnya orang tuanya memberikan hibah kepada A ya, anaknya 3, diberikan hibah, surat hibahnya ada, diberikan hibah kepada si A, padahal anaknya ada B dan C. Nah, begitu hibah itu kan berlaku setelah meninggal dunia. Nah, ketika dia diberikan tanah itu, meninggal orang tuanya kemudian. Jadi hibah itu batal dengan sendirinya. Karena tidak boleh kemudian menghalangi hak kewarisan orang lain. Tidak boleh menghalangi hak kewarisan saudara-saudaranya yang B dan C tadi itu. Siap. Itu hukum Islam kalau kita bicara hukum Islam ya. Kalau kita bicara hukum perjanjian, hukum barat ya sah hibah itu. Tidak boleh dimintakan untuk dibatalkan. Kalau hukum barat, tapi kita kan orang Islam yang menganut hukum Islam. Kalau orang di luar Islam yang menganut KUA perdata misalnya. Jadi di KUA perdata ada itu memang. Sama seperti anak angkat. Anak angkat kalau menurut KUA perdata dia sebagai ahli waris. Kalau KUH perdata. Tapi kalau di hukum Islam, anak angkat bukan sebagai ahli waris. Dia hanya mendapatkan asobah kemudian. Yang maksudnya asobah adalah sisa pembagian. Nah, begitu. Ya Pak, ya. Terima kasih Pak. Ya. Mau tanya, berarti bisa diambil balik itu yang dikasih hibah itu misalnya saudaranya yang seperti kata Bapak itu saudaranya yang C dan yang B itu misalnya dia ngasih anaknya yang A gitu, bisa diambil balik kalau orang tuanya sudah meninggal gitu.
kalau orang tuanya memberikan kepada anaknya misalnya, anaknya padahal anaknya 3 padahal kan, tapi yang Ya, dikasih 3. yang dikasih cuma 1. Ya, Nah, beda ibu tapi bapak sama gitu. ya, beda walaupun beda ibu Itu ya. namanya ahli waris, itu berhak menerima harta dari bapaknya. Misalkan sekarang bapaknya kasih si A hartanya, tapi ada 2 ahli waris yang belum dikasih, itu berhak dia menuntut. Karena ada hak dari bapaknya itu. Tergantung lagi. Ya Pak, mohon. Tergantung apanya, Pak? Tergantung sumber Mohon penjelasannya itu Pak, biar tidak salah kaprah kami. Sumber hartanya. Harta itu milik siapa dulu? Apakah dia harta bersama atau harta bawaan? Itu dilihat. Harta bawaan ini ada 2, kemudian harta bawaan dari bapaknya kah atau dari ibunya? Harta dari bawahan bapaknya. Nah, kalau harta dari bawahan bapaknya, semua anaknya dapat. Nah, tapi kalau harta bawaan dari ibunya, yang misalnya ibunya yang istri pertama ya, yang dapat. Ya hanya anak istri pertama yang mendapatkan harta bawaan itu. Anak yang istri kedua tidak dapat, bapaknya pun tidak dapat. Karena itu harta bawaan ibunya. Ibunya ya, benar. Itu harus dilihat sumber hartanya itu dari mana. Gitu. Tidak kemudian langsung dibagi. Kalau dalam hukum perkawinan bagaimana? Ada yang namanya kawin siri ya. Itu harus diingat itu. Hati-hati yang kawin siri ini. Ketika masuk pengadilan, meninggal bapaknya misalnya, punya 2 istri. Yang satu punya akte, yang satu tidak punya akte. Yang tidak punya akte gugat. Ya, gugat ke pengadilan. Nah, istri pertama menyatakan saya tidak kenal pada penggugat karena penggugat bukan ahli waris. Penggugat dengan anaknya bukan ahli waris. Kalau dia ahli waris, dia harus menunjukkan buku nikah itu kemudian kan? Ya. Ini pengadilan negara. Nah, di situ orang ini kemudian, disitulah kemudian kenapa perkawinan tercatat itu penting. Ketika orang mau menikah lagi, harus ada izin dari istri pertama. Tidak kemudian langsung menikah. Karena negara pasti tidak akan membuatkan buku nikah kalau tidak ada izin. Karena itu pidana. Nah, di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu terjadi pidana ketika dia tidak memperoleh izin dari istrinya, maka dapat dipidana. Kenapa itu kemudian menjadi pidana? Itu untuk melindungi hak-hak perempuan yang pertama tadi itu. Supaya laki-laki ini tidak kawin cerai. Itu. Satu lagi Pak, nanya hak perempuan dan anak-anak yang dilindungi itu kemudian. Tidak gampangnya kemudian dia menikah dengan siri, kemudian ketika dia meninggal kebingungan. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Apalagi orang bercerai misalnya, sebelum ada putusan pengadilan kemudian dia menikah lagi, itu pidana. Belum ada akte cerainya, menikah lagi itu pidana sudah masuk. Jadi di hukum pidana. Ya, yang lain, yang terkait soal negara dulu. Nanti soal perdata. Satu lagi Pak, soal perdata Pak. Nanti soal perdata. Soal perdata ini. Nanti di semester 3 perdata itu. Soal negara dulu. Ya, jangan keluar topik dulu Pak. Soal negara dulu, soal negara. Biar paham dulu negara. Nanti itu panjang, masih panjang, bisa kita diskusi. Ayo kawan-kawan, nanya. Mbak Jadi nanya. Kalau ada nanya, saya absen dulu. Saya panggil ya. Abdul Haris. Hadir, Pak. Jemaahul Akbar. Hadir, Pak.
Hendri Kurniawan. Hendri. Hadir. Apa nih? Hajal Aswad. Ya Aswad. Ada. Ada. Ada dia, Pak. Bir Aswad mana? Matiin dulu ininya. Farhan Ali. Farhan Ali. Siapa itu matiin mikrofonnya? Matiin mic-nya. Kuping kita ini. Matiin mic-nya. Farhan Ali. Farhat. Enggak ada, Pak, mungkin. Muhammad Alfian Rifki Maulana. Hadir, Pak. Hadir. Mana dia? Hadir. Ini, Pak. M. Hairul Majidi. Hadir. Hadir. Irawan Budiana. Irawan Budiana. Ya. Irawan Budiana. Ada online nih, Pak. Irawan. Oke. Irawan Budiana. Ada. Hadir dia tadi, Pak. Mana Irawan Budiana? Hadir dia, Pak. Tadi itu di Sofiana Islami. Hadir, Pak. Hadir. Emrian Alfandi. Emrian. Hadir. Istiqomah Nurhayati Putri. Hadir, hadir, Pak. Hadir. Lalu Gunawan. Lalu Gunawan. Lalu Gunawan mana? Yang sudah keluar ya? Matiin mic-mu itu. Yang sudah keluar. Biar ada rame. Lalu Gunawan. Ada. Jakaria. Hadir. Degi apa? Degi Trimulyono. Degi Trimulyono mana? Yang sudah di absen, matiin ininya makanya mic-nya biar nggak ribut. Degi Trimulyono. Gabriel Usman Basicuta. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Wadatul Aini. Wadatul Ain ya? Hadir. Makanya, Heru Rojikin. Hadir, Pak. Hadir. Dedi Cahyadi. Dedi. Nggak ada. Sirot Al Ghafari. hadir. Dedi hadir, Pak. Hadir, Dedi. Sirot Al Ghafari. Rod. Intan Aulia. Hadir, Pak. Muhammad Muzaki. Hadir, Pak. M. Jenudin Safi'i. Lalu Aditya Yobis Pratama. Hadir, Pak. Lalu Aditya Yobis Pratama. Hadir. Sudah Hadir, Pak. lihat di ininya makanya. Lalu Aditya nggak ada. Hadir, Pak. Hadir. Ada hidup tadi, Pak. Iskandar Zulkarnain. Hadir, Pak. Hadir. Maulana Zikrullah. Hadir, Pak. Hadir. Suhaidi. Hadir, Suhaidi Pak. mana? Hadir. Erwin Suryanom. Erwin. Mana Erwin ada? Ada dia tadi, Pak. M. Meristiawan. Hadir, Pak. Hadir. M. Iristiawan hadir. Rian Hidayat. Hadir, Pak. Hadir. Siti Nurainun Septiani. Siti Nurainun. Mana Siti? Hadir dia tadi, Pak. Siti Ananda. Hadir, Pak, tadi.
Siti Ananda Rukmana. Bilang dia hadir Pak gitu. Lalu Siti Purnawan. Nurainun Septiani hadir Pak. Mana Siti? Iya ini. Mana? Septiani. Mana Siti? Sama kali itu. Biar sih. Siti Ananda Rukmana. Erwin dipanggil tadi. Siti Ananda Rukmana. Lalu Purnawirawan Hadi. Udah keluar weh. Biarin sih. Iwan Kurniawan. Mana Iwan? Erwin Halek. Hadir. Hadir. Halek. Hadir. Rizkan Hasbi. Hadir, Pak Hadir. Adil Ardika. Hadir, hadir. M. Mordani. M. Mordani. M. Mordani nggak ada. Sifaiyah. Hadir, Pak. Muhammad Imam Faisal. Hadir, Pak, hadir. Saiful Hakiki. Hadir. Elis Septina Milati. Hadir. M. Holid Ardiansyah. Ini hadir itu, Pak. Hadir, Pak, hadir. M. Holid Ardiansyah. Hadir. Pak Wirdani hadir, Pak. Marhum. Ada, Pak. Marhum. Marhum nggak ada. Lulu. Hadir, Pak. Hadir. Cek absennya dulu. Pak Wirdani tadi belum ditaruhkan hadir, Pak. Udah kayaknya. Erwin Kiryanom belum, Pak. Wirdani, Pak, belum tadi diisi itu. Dedi Cahyadi juga, Pak. Buka Tadi catatannya. Tadi mic-nya mati, makanya tak bilang hadir, Pak. M Wirdani tadi, Pak, saya matiin mic tadi. Aduh, buka cakatnya. Dedi Cahyadi apa tuh sudah di absen? Sudah di absen itu. M Wirdani. Paknya dengar yang jelas. Pak, siap salah. Tuh M Wirdani belum diisi, Pak, hadir. Matiin mic tadi. Keluar makanya. Erwin Suryanom, Pak. Tadi kemana tadi? Jadi saya dia lemah, makanya dia keluar tadi. Berulang-ulang. Sinyal saya hilang dari, Pak. Ya. Kan di kampus gitu, sinyal kuat loh di kampus. Enggak, Pak, soalnya Ini di WiFi rumah saya. sekarang dia gangguan. Kenapa WiFi kan dapat kota? Udah habis, Pak, Belum, kota yang Pak. kemarin itu. Belum dapat tanggal 15. Bang, Budiana hadir itu, Pak. Dipakai madu YouTube itu, Pak. Sama anak-anak itu, aduh, ketagihan. 15. Nggak ada, YouTube itu cuma berapa giga, dikasih cuma 1 giga, nggak salah. Nggak ada alasan bilang nggak ada pulsa. Pulsa bohong. Betul, Pak. Suruh beli voucher, Pak. Beli voucher WiFi. Nah, 15 Kayak giga. kita, Pak, voucher WiFi. Pak, Erwin Suryanom. 1 bulan 1 giga itu 15 giga itu 1 bulan dapat itu. Udah 1 bulan lebih, Pak, makanya habis. Nah, ada dia habis. YouTube itu cuma 1 giga dikasih. Tapi bulannya udah habis, Pak. Bulan apanya sudah habis. Orang saya baru dapat pulsa lagi tiap tanggal 1. Saya belum katanya Erwin, Pak. Dengan alasan tidak ada pulsa, semua sudah dibagi pulsa. Saya atas nama Kiki tidak ada, Pak. Tidak ada kuota ini, tidak ada kuota. Beta Itu, Pak, Erwin Suryanom, Pak. Erwin Suryanom, Pak. sudah dilihat makanya. Belum ditaruh hadir itu, Pak. Simbik ya.
Kalau belum itu Pak. Lihat si Kasih. akadnya. Coba cek si akadnya, buka. Ada. Erwin. Dari tadi Kasihan, disuruh Pak, buka si karena akadnya. kerja, Pak. Aduh. Irawan Budiana hadir gitu Pak. Ini Erwin Suryanom itu, Pak. Hati-hati ya. Erwin Halek itu bukan Erwin Suryanom. Erwin ini suruh buka si akadnya. Kan hadir ini, lihat nih. Aduh. Aduh. Oh, ini dari tadi makanya saya suruh buka si akadnya, buka, lihat, cek. Siapa? Soalnya tadi. Sudah. Irawan Budiana Pak belum? Kemarin dari tadi 10 kali saya panggil. Sinyalnya ini naik turun Pak, macet-macet tadi. Sinyal dia langsung kuliah aja bilang. Baru kelihatan. Itu kan kita ada terus. Bisa keluar, Pak. Keluar. Tapi udah assalamualaikum. Oke, terima Ini kasih, saya Pak. belum Pak ini. Ya udah Pak, makasih Pak. Atas